Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah separuh jalan Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Tentu juga kebaikan-kebaikan yang selalu kita hadirkan setiap harinya mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mitra pas yang dirahmati Allah, di pagi hari ini tentu akan semakin sempurna perjumpaan kita dengan Anda bergabung bersama kami untuk masuk berkomentar ataupun juga memberikan pertanyaan di SMS dan WhatsApp 085277999101, telepon di 0295385877. Untuk Anda juga mitra pas yang ada di luar daerah bisa streaming kami di www.pasfmpari.com atau juga bisa menyimak live audio visual kami di fanspage kami Radio Pas FM Pari 2. Satu topik yang sangat menarik di pagi hari ini, momennya spesial, momen Ramadan. Mari kita gemar introspeksi diri agar kehidupan kita semakin berkualitas. Monggo silakan Ustaz. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah, mugi-mugi panjenengan sehat, penuh barokah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh hikmah, penuh berkah, penuh ampunan, kita sudah melaksanakan hampir separuh, ya mungkin separuh malah hari ini. Sesuatu yang kita mesti syukuri, segala sesuatu tuntunan Allah. Kalau mau kita renungi, kita sadari, kita kaji secara mendalam, itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena manfaat tuntunan Allah, salah satunya Ramadan, itu begitu luar biasanya manfaatnya. Sampai-sampai ada sekelompok profesor masuk Islam dari Jepang gara-gara meneliti betapa luar biasanya puasa ala Islam yang didesain pagi sampai sore dan seterusnya, dianjurkan untuk sahur di akhir fajar, kemudian dianjurkan untuk berbuka segera yang manis-manis pada saat sudah maghrib dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tempat yang kita ditempa kawah cadra di muka, di mana orientasi utamanya adalah mensucikan diri, membersihkan diri, fisik kita, pikiran kita, hati kita, harta kita, dosa-dosa kita, sehingga nanti bisa menjadi fitrah yang suci, bersih, semua aspek yang ada di dalam diri kita, dan itu akan menyuburkan kebaikan-kebaikan, akan menyuburkan semangat-semangat untuk membangun rahmatan lil alamin. Sebagai misi suci kita hidup di dunia ini, membangun kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, menjadi tangan-tangan di atas, menjadi pencerah-pencerah, menjadi peneladan, agar supaya kehidupan di dalam bermasyarakat lebih baik, lebih berkualitas. Nah, salah satu yang menurut saya sangat penting dan masih jarang sekali umat kita melakukannya adalah kegemaran kita untuk melakukan introspeksi diri. Kalau ibarat jujur atau sidik atau istilahnya kejujuran, itu
kalau ada dikatakan 3 tahap, maka tahap pertama mungkin kita nggak nyuri yang dikatakan dan di hati kita benar, dan seterusnya, tidak korupsi dan sebagainya. Nah, namun untuk tahap kedua yang lebih dalam adalah kemampuan kegemaran kita untuk introspeksi diri. Sebab ini lebih sulit, karena yang kita teropong bukan orang lain, tapi diri kita. Janjane posisi kita ini cek kayak apa sih? Janjane kehidupan kita ini sejauh mana sih? Aspek ini, aspek itu. Apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah kita sudah terbiasa untuk khusyuk, terbiasa untuk zikrullah kapanpun, dimanapun, sebanyak-banyaknya? Kapan kita pernah merenungi agar supaya yang kita makan ini apa sudah halal semuanya, atau nyampur-nyampur, atau barang abu-abu, misalkan seperti itu, yang kita kasih makan kepada anak-anak kita. Terus kemudian kita apakah termasuk kategori orang yang lomo, bahkan sudah termasuk kategori yang ihsan atau gimana? Gimana kita harus menghormati banyak orang, kita senang untuk bersedekah, memberi manfaat kepada semuanya yang membutuhkan. Apakah kita sudah bisa menjadi orang yang meneladani kepada anak, kepada keluarga, kepada lingkungan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah kita ini menjadikan setiap saat untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu wajib? Apakah kita sudah senang introspeksi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan? Apa yang masih belum kita bisa, masih belum kita lakukan, padahal itu perintah Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemampuan introspeksi diri inilah awal dari kemampuan kita untuk mengembangkan kualitas kita. Kemampuan introspeksi diri kita ini adalah awal pondasi dasar untuk membangun perkembangan kualitas kehidupan kita. Sudahkah kita menjadikan diri kita ikhlas total? Sudahkah kita menjadikan kejujuran menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri kita? Sudahkah kita kalau diberi amanah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita kalau berdakwah di otak kita tujuannya untuk lillah, tidak nyari amplop dan sebagainya? Atau mungkin kita manas-manasi kalau lagi sedang berdakwah di suatu kampung atau komunitas. Wah, sini suka kabeh nggih. Mestinya amplopnya besar. enggak ini guyon gitu. Tapi sambil mancing-mancing itu. Rasanya seperti terhina kita kalau mengucapkan seperti itu dari orang-orang yang memang sedang berdakwah. Enggak pantas itu. Karena seakan-akan menyandingkan kepentingan dakwah sebagai bagian yang sangat tinggi nilainya dengan hanya sebesar amplop yang diharapkan. Jadi hal-hal semacam itu perlu introspeksi diri. Kalau kita sedang menjabat, sudah benar enggak sih? Memang kita keluarkan banyak untuk jadi pimpinan, kepala daerah, kayak apa kayak. Sudah enggak kita ini nantinya nyari balikannya lewat proyek-proyek yang dananya dari rakyat untuk kita entit, kita jadikan
proyek itu sebagian masuk ke kantong kita, entah 10% atau 20 atau 30%. Makin banyak proyek di suatu daerah, ya makin banyak dia masuk. Loh, ini kan dulu ongkosnya larang, udah biasa, dulu udah begini. Apakah itu benar? Apakah itu halal dan sebagainya? Jadi ada banyak hal. Introspeksi ini menjadi penting, dan itu memang tidak mudah, karena yang diteropong, yang ditembak istilahnya, yang diogrok-ogrok itu ada kasarannya gitu, adalah diri kita. Padahal kalau kita gemar introspeksi diri dan memposisikan, ini sudah lumayan, perlu ditingkatkan. Ini masih kurang, perlu sangat ditingkatkan. Ini, waduh, ini barang haram masih kita lakukan. Ini harus wajib kita introspeksi, minta ampun, taubatan nasuha, kemudian kita perbaiki. Barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka Allah kan sudah memberikan suatu tuntunan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo kita introspeksi dari sejauh mana kita mempersiapkan diri kita ini untuk masa yang akan datang, untuk kita masuk ke alam barzah, kemudian dilanjut hari kiamat, dan kita masuk ke hari pembalasan. Sudah enggak kita mempersiapkannya itu sebaik mungkin? Waktu kita sangat terbatas di dunia ini, dilihat dari ruang waktu kehidupan sepanjang masa yang nanti tembus sampai di akhirat. Sudah enggak kita sangat-sangat menginginkan reward terbaik, hadiah terbaik, yaitu surga, dengan melakukan banyak-banyak kebaikan, melakukan banyak-banyak manfaat untuk orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Atau malah kita senengane ngentat-ngentit, senengane kong kali kong, atau apa, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, atau bekerja setelah diberi jabatan asal-asalan. Ya macam misalkan contoh di lapangan, minyak goreng, harus HET. Padahal dari sononya, dari pabriknya sudah hampir HET harganya. Ya bagaimana proses perjalanan itu sampai di konsumen bisa HET? Ya susah. Akal sehat nggak akan bisa. Akhirnya terjadilah mengentit-ngentit yang namanya timbangan, literannya, dan sebagainya. Ini kalau saya lihat di lapangan, saya merasakan pemerintah yang ngurusi ini itu asal-asalan, ngawur, nggak serius, nggak ngecek menyeluruh di mana titik-titik yang rawan. Padahal titik yang rawan itu dimulai dari sumber produsennya. Nah, kalau geger di pasar begitu ya gak mari-mari. Nah, sumbernya itu dari mana? Dari kekuatan oligarki yang memang hampir menguasai produksi kelapa sawit untuk minyak ini. Ya kayak apa gitu. Saya merasakan sekali pakai akal sehat, ini nggak serius ditangani, sehingga harga-harga begitu naiknya, digemprong oleh pimpinan kita Pak Prabowo, tapi di bawahnya nggak benar, nggak sinkron. Nah ini yang menurut saya amanah ini hanya untuk basa-basi, gelem nerimo duitnya tapi nggak mau serius secara holistik menyeluruh untuk menyelesaikan ini secara tuntas.
Sehingga kan biyen bermasalah terus. Keseriusan amanah ini repot untuk kita pertanyakan secara akal sehat. Dan itu diawali dari apa? Gak mau introspeksi. Ya serumongso jalan gini-gini. Makanya kadang-kadang saya anggap aneh itu ya. Rangkap jabatan jadi ketua partai, harus sekaligus jadi menteri apa. Cuma kementeriannya dia laksanakan hanya basa-basi, hanya kulit. Gak mendasar sekali, gak menciptakan blueprint yang membuat ini gitu. Pandangan saya, akal sehat saya mengatakan demikian. Karena itu perlu ada suatu perombakan luar biasa terhadap kualitas pemerintahan. Hingga negara kaya raya yang memang sudah banyak dicuri orang untuk ke luar negeri atau apa, atau kelompok tertentu ini, nggak berarti lantas membuat rakyat kecilnya bisa sejahtera, malah tambah susah, tambah banyak pengangguran dan sebagainya. Ini negara salah urus dan sampai sekarang pun masih memprihatinkan. Ya mudah-mudahan ke depan ada banyak perubahan. Jadi seperti itu. Karena banyak sekali akal-akal sehat kita nih kok kenemenan ngurus negara dibayar oleh rakyat, tapi keseriusannya sangat kurang. Sehingga yang jadi korban wong cilik, wong cilik. Negara dengan sumber daya alam luar biasa, wong cilik banyak yang susah. Ini salah urus, salah manage. Nah, ini perlu introspeksi. Kalau orang-orang elit-elit itu gelem ngemplok duit tapi nggak amanahnya asal-asalan, ya nggak pantas itu. Ya salah satunya karena mereka nggak punya kesukaan introspeksi diri. Maka penting dalam kehidupan kita ini, umat Islam, untuk punya kegemaran introspeksi diri. Itu perintah Allah. Tawakur, berzikir. Nah, puasa ini sangat-sangat bagus untuk introspeksi diri. Karena itu di 10 akhir bulan Ramadan memang diminta untuk iktikaf. Di situ bukan hanya zikrullah yang kita lakukan, tapi sekaligus diharapkan muncul satu kegemaran untuk introspeksi. Apa sing kurang ya? Aku jadi pejabat kok gini ya? Kok gak serius ya? Aku gini ya? Aku jadi kepala daerah, proyek-proyek kok akhirnya saya dapat duit, dari mana diaturnya? Duit ini halal atau enggak sih? Wong itu dek proyeknya pakai dana rakyat. Misalkan 1M yang dia dapat 100 juta minimal begitu. Ini duit halal enggak sih? Padahal dalam Islam ya jelas itu haram. 1000 kali ya haram itu. Kalau mau introspeksi diri lah ya, pakai patokan ini. Tapi karena sudah kebiasaan, ya wes biasa. Itu wong sakit hati aja yang komentar itu. Padahal akal sehat cetha welo-welo. Tuntunan Islam tuh ngajarin apa sih gitu. karena nggak mau introspeksi diri itu, akhirnya ya, yang menguntungkan dirinya itu dianggap halal kabeh itu. Sing ketoke menguntungkan diri kan dia itu halal kabeh. Padahal mungkin sebagian besar malah haram. Jadi seperti itu. Nah, itulah pentingnya introspeksi diri. Kalau di dalam kita megang perusahaan, ngedang usaha, entah toko, entah apa, trading, entah industri, entah produsen kita, atau kita sedang memegang amanah jadi pejabat dan sebagainya, dalam keluarga juga, sudah enggak kita serius membina anak-anak kita? Sudah enggak kita meneladani yang baik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak buah kita? Sudah enggak kita menjadi strong leadership, punya kepemimpinan yang kuat untuk mempengaruhi ke arah perbaikan-perbaikan?
atau kita malah memberi teladan yang negatif, malas, nggak introspeksi. Akhirnya apa yang menjadi amanah kita hanya melakukan dengan sekedarnya. Dan itulah kalau kita mau wirausaha, akhirnya bisa jebol di zaman yang globalisasi saat ini, di mana persaingan makin ketat. Kalau kita nggak serius introspeksi diri, ongkos-ongkosnya bagaimana dihitung atau apa dan sebagainya, ya jebol. Nah itulah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini. Maka introspeksi ini cikal bakal yang sangat luar biasa untuk kita mendudukkan posisi kita, kemudian kita menyadari, oh iki wis lumayan apik, iki cek kurang, iki cek sangat kurang, ini cek iki malah barang batil cek kita lakukan. Nah, misalkan seperti itu. Maka kita langsung kalau kita ketemu introspeksi diri itu masih sangat kurang atau malah dosa besar, yuk kita minta ampunan, kita taubatan nasuha, kita perbaiki diri. Insya Allah keseriusan kita untuk memperbaiki diri inilah yang membuat step by step kita semakin hari semakin berkualitas, sukses, mulia, nikmat, bahagia, berkah, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita mampu menjadi hamba yang berperan kuat di dalam rahmatan lil alamin, memberi keteladanan, memberi kemaslahatan, memberi kebaikan-kebaikan di seluruh lingkungan kita. Itulah yang dicari, dan insya Allah dunia hasanah, akhirat hasanah, dan kita menjadi ahli surga, terhindar dari api neraka. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Mari kita tingkatkan kegemaran kita untuk introspeksi diri, agar supaya kehidupan kita makin lama makin berkualitas, makin baik, dan itu sesuai dengan harapan kita, hasanah dunia, hasanah akhirat. Monggo, silakan kita sharing pada hari ini. Oke, nah Mitra Pas, pembahasan yang sangat menarik ini akan semakin menarik. Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Beberapa penanya yang sudah masuk di WhatsApp kami pagi hari ini ada dari Bumun. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa, bagaimana menyeimbangkan introspeksi diri dengan optimisme diri? Matur nuwun. Anjir, bumi yang dirahmati Allah, itu dua hal yang berbeda. Anjir. Introspeksi diri itu adalah melihat diri kita dengan penuh kejujuran apa adanya, posisi kita sekarang bagaimana. Nah, kalau optimisme itu sikap kita berpikir positif, menatap ke depan. Ya, justru dengan introspeksi diri itu kita melihat titik yang sudah kuat, titik yang sudah lumayan, titik yang kurang. Nah, titik yang kurang-kurang ini, apalagi yang dosa besar misalnya gitu, kita perbaiki. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu memancing kita kesadaran untuk introspeksi diri. Kalau ada yang kurang, ada yang salah dan sebagainya, kita minta ampun. Kalau terhadap manusia kita minta maaf dengan sungguh-sungguh. Insya Allah rahimnya Allah akan datang. Allah sangat mencintai orang yang introspeksi diri, terus kemudian mengakui kesalahan, dia minta ampun atau minta maaf kepada sesama manusia untuk menjadikan dia memperbaiki diri. Jadi berbeda. Justru sikap optimis ini sinkron dengan introspeksi diri. Karena apa? Karena sikap berpikir positif untuk menatap ke depan
itu harus diawali introspeksi diri. Sebab kalau tidak introspeksi diri, kita nggak tahu mana yang kurang, mana yang tidak. Bablas saja kita lakukan, padahal itu dosa-dosa besar. Nah, padahal itu ketidakbaikan, padahal itu keburukan bagi kita. Misalnya kita nggak menghitung usaha kita, nggak mencoba lihat apa sih yang kurang, coba kita cari pembanding yang bagus untuk lihat, oh ning kono ternyata gitu ya, oh iyalah ya kita ini di sini begini, oh begini. Nah, bersaing kita produk-produk yang bisa kita jadi UMKM memproduksi, oh tempeku gak payu, kenapa? Oh, setelah kita cek di beberapa tempat, ternyata tempe yang lain tuh lebih gurih, lebih enak, lebih renyah, dan lebih murah, misalkan gitu ya. Nah, wah makanya kita nggak payu. Nah, introspeksi itu justru harus dikonekkan dengan optimis. Ya, dengan ada kekurangan itu kita optimis, kita perbaiki. Sebab di tempat yang kurang itulah mungkin kita kurang ilmunya, mungkin kita kurang memperbaiki yang kurang-kurang itu. Mungkin diawali karena nggak introspeksi, kita tidak tahu, sehingga ngeluyur aja. Banyak sekali itu. Misalkan contohnya ya, ada orang konsultasi, saya kok nggak laku sehingga akhirnya mendingan saya tutup aja gitu usaha gitu. Apa bisnisnya? Itu ya bikin toko fashion yang bermerek. Neng di ning kampung di pelosok desa gitu. Nah, ya nggak cocok tempatnya karena di sana nggak banyak orang yang membutuhkan itu. Boleh aja ada, tapi 1-2 nggak nyucuk. Kalau misalnya sedino laku nemong siji atau seminggu laku nemong 3, itu nunggune, ongkose, lampune, modale yang kayak gitu nggak nyucuk. Padahal fashion itu bergulir suatu perubahan-perubahan yang namanya modenya. Udah ketinggalan nggak laku-laku, akhirnya nggak tambah laku. Karena apa? Udah ketinggalan zaman, contoh gitu. Ya mestinya cocoknya di tempat yang pantas itu, relatif ramai dan sebagainya. Ya kalau mau ya kalau tempatnya di situ, mau online nggak? Kalau online masih bisa. Nah, tapi kalau online mesti harus ada prasyarat-prasyarat khusus juga. Kalau nggak bersaing dan nggak bisa mengemas yang bagus ya susah. Tapi kalau itu juga nggak banyak dikerjakan, mending ganti toko yang kono sing sembako atau kelontong yang memang dibutuhkan. Begitu, lebih baik seperti itu daripada di tempat yang mana pasar itu sulit. Ya padha karo goblok-goblokan, misalkan padha karo ayo saya investasi sekian ratus miliar, sekian puluh miliar, mau bikin showroom Mercy di mana? Di Gunung Wungkal misalkan gitu ya. Alah, Mercy di Pati Kota aja belum tentu layak. Kenapa? Mungkin 1 bulan lakunya siji, mungkin 3 bulan lakunya siji. Kak nyucuk sama yang Joko dan sebagainya. Pantas ya tentu di kota-kota besar. Contoh seperti itu. Ya, maka cobalah konsultasi sana sini untuk melihat sebelum memulai, agar supaya kita tidak kejebak hal-hal yang kita belum tahu, akhirnya menghantam dengan banyak risiko-risiko kerugian. Contoh seperti itu. Jadi sikap introspeksi itu justru bagian di dalam manajemen untuk memperbaiki diri. Optimisme itu juga bagian yang penting untuk selalu kita bersemangat, selalu step by step untuk bisa lebih baik diawali dari husnudzon kita, berpikir positif, optimis, begitu. Itu sinkron malahan, bukan bertentangan. Ngaten je. Monggo yang lainnya, monggo silakan. Lantas nih Ustadz, yang juga menjadi pertanyaan, kapan sih kita harus introspeksi diri? Apakah di awal atau setiap hari atau sepanjang masa atau seperti apa Ustadz? Ya lebih baik setiap saat pas kita longgar atau apa.
Ya pas kita di lapangan merenung kayak gitu, pas kita mau tidur ya tadi gimana ya tadi, iya ya aku kok moro-moro begitu ya, mesti ini nggak sopan saya begitu, misalkan seperti itu. Ya walaupun kita benar tapi ya mbok ya ojo ngono. Wah, aku demu kok roto ini ya, dan seterusnya. Ya setelah habis sholat, nah, yang paling bagus itu sebetulnya setelah tahajud itu pikiran kita jernih sekali. Ya sehingga kita pikiran yang jernih, situasi yang jernih membuat cedolawenya itu lebih gamblang, sehingga biasanya kalau introspeksi lebih powerful, kita bisa mengungkap positioning kita saat itu. Nah, kita yang kurang-kurang kita bikin program perbaikan. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi makin gemar introspeksi dimanapun ya makin baik. Sambil zikir gitu, iya ya aku kok baru nyadari ya, mata saja sudah bisa melihat kenikmatan tanpa batas. Akhirnya dia merasakan sekali. Saya rasakan. Betul kata Allah, bahwa kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah gak ono batasnya. Lewat mata aja kita bisa melihat, tengok sana tengok sini, variasi warna, ada goyang-goyang di sana, dari jauh nggak kelihatan begitu gitu, dari cahaya kalau nggak gelap nggak kelihatan ada cahaya, jadi begitu. Air itu kalau dilempar ke atas ada percik-percikan air, itu airnya kelihatan, yang namanya cahaya itu bisa terpendar menjadi pelangi yang indah. Kita percikkan lagi, blang blung, oh yang kepecik itu betapa indahnya. Warna putih itu kalau dipecah-pecah bisa kayak pelangi Magiku, Ibinio dan seterusnya. Kalau dalam SMA itu yang kita ngapal nih kayak gitu-gitu dan sebagainya. Ya Allah, aku kok nggak bisa merasakan kenikmatan selama ini, padahal lewat mata aja sudah nggak bisa dihitung kenikmatannya, belum lagi mendengar suara. Oh itu gitu, oh itu ibu saya ditelepon. Biasanya ibu saya ini kalau kok ngomongnya lincah, ceria, tapi kok ini ada sesuatu yang ditahan. Bu, panjenengan gerah atau bu, misalnya lewat HP. Iya enak, aku terakhir ini kok rasanya gini ya. Lewat suara aja kita bisa melihat, oh itu memang betul ibu kita, oh itu ibu kita sedang sedih, oh ibu kita sedang sakit dan sebagainya. Oh lewat mata kita bisa tahu orang itu bohong atau tidak, orang itu menyembunyikan sesuatu atau enggak. Kelihatannya ngomongnya ini apakah ada stressing di dalamnya yang enggak terungkap, atau apa. Kita ini kadang biasa ya kalau begitu ada konsultasi masuk pabrik itu. Ini kita pabrik ini setahun lagi nggak kuat ini ndelok situasi kayak gini, bisnisnya gini. Kita bisa membaca, merasakan betapa hebatnya mata hati kita digabung dengan mata kita. Contohnya gitu. Nah, yang seperti itu kita sadari akhirnya menjadi powerful, menjadi banyak manfaat untuk kita, dan kita harus syukuri. Kita harus introspeksi, jangan sampai kita merasa cukup, gak perlu nambah ilmu, gak perlu butuh nasihat dan sebagainya. Sebab kadang-kadang begini ya, nasihat itu kalau itu menyangkut tuntunan Islam, nasihat itu cahaya itu akan banyak menerangi diri kita, sehingga jadi cetowelo-welo mana batil, mana yang baik. Nah, kalau begitu kita akan masuk ke jalan yang baik, seperti itu. Nah, tapi banyak orang itu bestagna, merasa cukup, gak perlu nasihat, gak perlu ikut ngaji sana, gak perlu kita belajar di internet misalnya tentang ini dari ustadz apa atau apa yang menambah khasanah kehidupan kita dan sebagainya. Jadi akhirnya ruang lingkup ilmu kita terbatas, seperti katak dalam tempurung. Hanya kita kedabrus-dabrus banyak menghadapi kesulitan-kesulitan,
padahal janjane nggak terlalu sulit menurut ukuran orang umum begitu. Nah, hal-hal semacam itu perlu ngaten nggih. Intinya seperti itu intinya. Monggo mungkin ada yang lain, silakan. Ya ini Ustadz, ada dari Pak Saifuddin yang juga sudah masuk di pagi hari ini, matur Nggih. nuwun di WhatsApp. Pak Juli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di akhir-akhir ini begitu banyak kasus-kasus korupsi yang mencuat. Nah, adakah hikmah di baliknya ataukah kita sudah sepatutnya untuk introspeksi diri dan evaluasi diri? Terima kasih. Wah, nggih. Pak siapa tadi? Pak Saifuddin. Iya. Iya. Menurut saya sudah keterlaluan ya ini ya. Kalau tidak ada perubahan yang begitu mendasar, menyeluruh, yang sistemik, itu rasanya budaya ini sudah makin mengakar di dalam diri kita. Dan itu dicontohi oleh elit-elit kita. Saya senang dengan Pak Prabowo itu semangat untuk berantas korupsi. Begitu menggebu-gebu. Tapi yang saya kurang yakini adalah dia apakah begitu pandainya memanage, meramu agar supaya yang dia cita-citakan yang penuh semangat itu nantinya memiliki suatu perubahan yang nyata. Snowballing. Kenapa? Nah, kalau di lingkungan sekitar dia itu tangan-tangan kanannya itu juga ada korupsi, ya bagaimana? Padahal ini sudah begitu mengakarnya. Harus ada suatu, kalau dalam ilmu manajemen, kalau sesuatu ini semakin rawan atau sudah semakin rusak, maka cara memanagenya harus berbeda. Harus semakin kuat, semakin kokoh, dan harus memiliki suatu pola yang akhirnya mau tidak mau itu rontok gitu. Baik sistem sanksinya dan sebagainya. Tapi kalau sanksinya asal-asalan, petugas yang menegakkan itu ya masih justru terlibat banyak untuk korupsi, mudah disogok dan sebagainya. Itu sangat sulit. Jadi memang tataran semangat oleh beliau Bapak Presiden itu harus diacungi jempol. Tetapi di dalam merubah suatu tatanan yang negatifnya sudah luar biasa semacam ini, itu tidak cukup hanya bermodalkan semangat omong-omong. Jadi harus betul-betul didesain secara menyeluruh, dan orang-orang yang terlibat itu harus betul-betul berjibaku untuk itu. Ya bagaimana bisa berjibaku kalau orang-orang yang menegakkan hukum, tangan-tangan kanannya itu juga terlibat korupsi? Tidak bisa ini. Secara sistemik tidak bisa. Ilmu Islam menunjukkan bahwa contoh ya misalnya Nabi Daud, contoh di dalam Rasulullah, itu kalau ada orang munafik yang nyampur, lebih baik dia nggak ikut perang itu. Kalau ada orang lemah iman, lebih baik nggak ikut perang. Misalnya Nabi Daud itu ya, akhirnya banyak yang nggak ikut perang. Yang ikut perang ada yang imannya kuat, ada yang imannya pas-pasan. Begitu lewat sungai, ngombe ndak karu-karuan, akhirnya sebagian besar hancur itu semangatnya. Tinggal sedikit, tapi tinggal sedikit ini sudah begitu kokohnya imannya. Tapi yang sedikit itu akhirnya melawan pasukan luar biasa besarnya dengan rajanya itu raksasa. Ternyata menang. Pakai ilmu jalur Daud, Daud pakai peluru. Walaupun pelurunya berupa ketepel. Nah, yang sudah dilatihnya lama, akhirnya menang. Karena begitu rajanya jatuh dipenggal, rontok semua mental anak buahnya, lari terbirit-birit, dan akhirnya menang. Jadi seperti itu. Nah,
kalau mau memberantas korupsi, tetapi armada kita, pasukan kita ini nyampur, itu kekuatannya akan tidak bagus. Maka dalam Islam itu kalau ada orang munafik nyampur sama orang beriman, misalkan maju perang, itu malah tidak baik. Karena yang ini nanti ngogrok-ngogrok dari dalam, pasti kalah, kita pasti kalah, malah ngerontokkan pasukan. Makanya pernah dulu ada sahabat Rasul itu begitu dia numpak kapal, kapalnya dibakar, kita nggak bisa pulang, kita harus menang. Umpamanya kita kalah, kita harus syahid, tapi kita tunjukkan gitu, tapi akhirnya menang gitu. Karena kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, itu akan berdampak erat terhadap keberhasilan. Dan kekuatan yang dahsyat itu hanya bisa diramu, disinergikan oleh orang-orang yang sama nilainya, yang memang imannya kuat. Misalnya kita mau powerful memberantas korupsi, itu harus yang menjadi pasukan kita ini harus orang-orang yang anti korupsi semua. Kalau nyampur ada yang menang-menang tapi ya korupsi juga banyak, apalagi begitu. Ini sangat lemah. Ini pandangan kami. Di banyak cerita Rasul, cerita di Quran, itu menunjukkan seperti itu. Gak bisa. Sehingga saya berharap mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Pasukan-pasukan yang menjadi komando-komando kementerian misalnya gitu ya, itu ya kalau mau berantas korupsi, komandannya teriak ayo, itu bawahannya wis anti korupsi semua, wah wis diganyang kabeh itu. Tapi kalau bawahannya ya senengane cedok korupsi, gampang, penegak hukum masih banyak yang gitu. Pandangan kami ini sulit. Tapi tetap kita harus optimis. Ke depan mudah-mudahan ada penyadaran baru bahwa membangun kekuatan untuk memberantas kerusakan-kerusakan moral ini memerlukan strong leadership, tim yang kuat, yang itu timnya harus senilai dengan tuntutan yang ada. Mau memberantas korupsi, ya semua timnya harus anti korupsi, milih orang yang anti korupsi, ya penegak hukumnya dan sebagainya. Kalau enggak, ibarat kita ini memasukkan gajah di lubang jarum. Gak iso gajah dilebokne nang lubang jarum yang kecil seperti itu. Itu kan di dalam Islam ada istilah gitu, istilahnya ya, memasukkan sesuatu yang besar di lubang jarum, gak iso gitu. Ya gitu ya Pak Saifuddin. Tapi kita tetap optimis, kita harus introspeksi, paling tidak dimulai oleh diri kita dan keluarga kita untuk tidak terlibat korupsi gitu ya. Monggo matur suwun. Ada lagi ini mumpung waktunya masih di bulan Ramadan gitu. Jeng. Dan di pertengahan Ramadan ini mungkin juga kita selalu berintrospeksi diri. Mulai dari awal Ramadan sampai pertengahan ini, kira-kira ini sudah seperti apa perjalanan ibadah kita gitu, Ustaz? Ya itu di masing-masing tergantung, misalkan aduh kudunya aku khatam bulan Ramadan ini. Nah, kadang juga ini 10 juz ketelat ini ya, maka dia semangat untuk ngejar, contohnya seperti itu. Dan banyak juga kalau di kampung-kampung itu dari awal sudah gasnya ini luar biasa kenceng gitu, Ustaz. Iya. Tapi setelah nuzulul Quran khataman itu kan sudah sepi. Ya itu perlu dicerahkan lagi gitu. Ya, yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan, perlu pencerahan, perlu penyadaran, kemudian perlu diimani lagi, sehingga tidak terjadi sesuatu yang danyeng istilahnya. Begitu poso kenceng pas bulan Syawal, padahal itu maknanya peningkatan, malah kita
blodrok gitu. Ya jangan seperti itu. Tapi itu memang butuh penyadaran, butuh diawali penyadaran. Dalam Islam itu penting sekali penyadaran, sehingga memaksa orang untuk masuk Islam itu tidak boleh. Harus diawali penyadaran, karena dari situlah makna sebenarnya terhadap proses perbaikan kehidupan kita. Kalau kita terpaksa, akhirnya prosesnya terpaksa, biasanya tidak akan bisa menghasilkan yang bagus. Ya sama kalau kita mau memberantas korupsi, tapi timnya kita nyampur dengan orang-orang yang koruptor. Ya, nah itu juga payah nanti hasilnya, seperti memasukkan gajah di lubang jarum kayak gitu. Mungkin ada yang baik. cukup 2 menit terakhir Ustaz untuk kesimpulan dan juga penekanan. Mitra PSM yang dirahmati Allah, kita tidak hendak mau menjelekkan orang atau apa, tapi kita ingin memberikan suatu pencerahan agar kehidupan kita bisa lebih baik, dan tuntunan Islam itu sudah demikian sempurnanya, tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan selalu introspeksi, gemar introspeksi, step by step kita akan perbaiki yang kurang-kurang, mudah-mudahan makin lama kualitas kehidupan kita lebih baik, kita lebih sukses, kita lebih mulia, kita lebih nikmat bahagia, kita lebih berkah, kita lebih hasanah dunia, insya Allah hasanah akhirat, dan kita menjadi bagian rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.